Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Suharyadi. Dan ini channel saya, channel NA, yang membahas tentang berita update di dalam dan luar negeri. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang virus COVID-19 yang terjadi di dunia dengan menggunakan basis reproduction RO, itu matematika. Check it out. Oke, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 atau yang disebut dengan corona virus menggunakan basis reproduction atau RO, dan pentingnya menjaga kesehatan dan juga social distancing. Dan nanti langkah-langkahnya akan kita jelaskan dan kita bahas. Apa itu RO dan RT? Dan apa hubungannya dengan COVID-19? RO identik dengan basis reproduction number atau yang disebut angka pertambahan kasus tanpa adanya intervensi secara alami. Jika kita lihat dari kasus COVID-19 dinyatakan RO sekitar 2,5, artinya secara alami tanpa intervensi, satu orang yang positif COVID akan mengeluarkan sekitar 2 atau 3 orang. Atau bisa juga dimaknai munculnya 2-3 kasus baru secara rata-rata. Akan tetapi jika sudah ada intervensi, maka menjadi RT atau effective reproduction number. RT itu angka penambahan kasus yang terjadi di lapangan setelah mendapatkan berbagai intervensi. Nah, harapannya RT itu ada kisaran 1 atau di bawah 1, yang artinya wabah itu terkontrol. Bisa kita lihat dari tabel berikut ya, cara penyebaran virus tersebut ya, melalui satu orang bisa menjadi 2, bisa menjadi 4, bisa menjadi 8, dan seterusnya, hingga tanpa adanya pengendalian atau pembatasan yang disebut dengan social distancing dan menjaga kesehatan. Dan di sini ada jenis-jenis penyebarannya ya. Misalnya ada 4 jenis orang berbeda yang berkeliaran, dan kita bisa sebut di sini ada A, B, C, D. Dan di sini ada dari A melakukan perjanjian atau bertemu dengan C. Ya, jadi si A ini sudah tertular ya sebelumnya, hingga dia bertemu dengan si A, akhirnya si C ini tertular dan dikarantina serta diawasi. Dan si A juga bertemu dengan si B, dan akhirnya B juga tertular. Namun si D ini selama dia menjaga ini ya, social distancing ini ya, dia jadi di rumah. Jadi saat dia, kalau kita keluar rumah, dirinya bisa bertemu dengan si B hingga ikut terkontaminasi virus, dan D sekarang berubah menjadi berubah statusnya menjadi B2 ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu bahkan B sendiri nggak tahu kalau dirinya udah terkena virus. Dan jika kita lihat dari sini ada estimasi RT di Indonesia ya, hanya melihat dengan kasus angka reproduksi harian RT yang lebih besar dari tanggal 1 Maret, lebih besar dari 1, dan masa inkubasi yang panjang. Jadikan grafik penyebaran COVID-19 bergerak secara eksponensial. Artinya grafiknya akan terlihat di 15 Maret itu sangat tinggi sekali, akhirnya melonjak drastis. Selanjutnya pertanyaannya ini mengenai kurva tersebut akan kembali mendatar karena sangat tergantung ya pada kecepatan dan efektivitas dari respon yang dilakukan. Jadi konsekuensi dari pola perkembangan seperti itu adalah mengambil kebijakan, dan masyarakat akan cenderung lengah dan menggampangkan di awal pandemi sebelum kemudian terkejut bahwa jumlah kasus meningkat drastis. Jadi secara tidak sadar ya, masyarakat itu
baru mengetahui bahwa pentingnya social distancing dan kebersihan. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada model NHPR ya yang digunakan untuk pola penyebaran virus COVID-19. Bukan penyebaran linear ya, melainkan penyebaran eksponensial karena adanya risiko penularan setiap harinya. Oleh sebab itu, model yang dipakai dalam melihat skenario efektivitas PSBB, kecepatan penularannya, dan puncak wabah serta berakhirnya wabah virus COVID-19 di Indonesia adalah model NHPR, yaitu NH itu jumlah kasus per hari ya. Terus P-nya itu peluang tertular orang yang bertemu dengan yang positif COVID-19, dan R-nya itu jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan orang yang tertular atau orang yang positif. Jadi rumusnya model NHPR itu ya, itu delta NH sama dengan NH dikali R dikali P ya, kemudian NH plus 1 itu hari pertama, bisa kita sebut hari pertama, sama dengan NH plus NH kali R dan kali P, terus NH plus 1, jadi hari pertamanya sama dengan dalam kurung 1 plus R kali P dalam kurung NH. Jadi terus begitu ya, dari NH plus 2, NH plus 3. Jadi ini teman-teman, nih grafik ini menunjukkan banyaknya kasus positif baru ya, dan banyaknya penambahan orang terinfeksi setiap hari. Dari grafik yang warna merah ini reported ini kayak awal-awal baru ya, terus infeksinya ini tinggi sekali sampai 3.500, hampir 3.500, dan mulai menurun secara drastis juga. Dan ini kita bisa lihat dari gambar tersebut ya teman-teman. Jadi dari hari pertama ini orang tersebut melakukan pertemuan ya, yang terkena ini dengan yang terkena ini 2,5, lalu dia hari ke-30-nya ini bisa menularkan sekitar 466 tanpa adanya social distancing. Jadi cara mencegahnya yaitu yang sudah diterapkan oleh WHO, yaitu menjaga kesehatan, kebugaran, stamina tubuh yang prima, cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun, dan apabila ketika batuk itu atau bersin itu wajib ditutup hidung atau lengan ya, dan hindari kontak dengan orang lain sementara, dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika kita berada di luar ya, sebelum kita menggunakan hand sanitizer ya. Dan selalu gunakan masker, dan sepertinya di sini ada buang sampah dan tisu ya teman-teman. Dan menunda perjalanan jauh ya, untuk menghindari penyebaran yang terlalu jauh, dan hindari perpergian keluar kota ya, ataupun kayak mendatangi perkumpulan, dan selalu pantau perkembangan penyakit COVID dari sumber resmi dan akurat. Oke, jadi itu pentingnya social distancing dan pentingnya kita menjaga kesehatan kita untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kita juga harus mengingatkan teman-teman kita serta keluarga kita untuk pentingnya di social distancing ini dan menjaga kesehatan agar virus corona ini cepat berakhir. Dan bagi teman-teman, kita sama-sama berdoa supaya semuanya cepat selesai ya, biar kita bisa berkumpul lagi, beraktivitas seperti semula dan tidak ada apa-apa. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.